Baik, selamat sore Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 10 dari mata kuliah dasar pemrograman. Jadi di praktikum 10 ini kita itu disuruh membentuk sebuah aplikasi to-do list, yang dimana aplikasi to-do listnya ini memiliki 3 daftar to-do list, maksimal 3 daftar to-do list. Eh, Lalu di to-do list aplikasinya ini juga kita memiliki 4 buah fungsi, yang dimana itu fungsi pertama itu fungsi untuk menambah datanya atau menambah to-do listnya, yang kedua itu untuk mengubah si to-do listnya, yang ketiga untuk menghapus, yang keempat itu untuk keluar dari aplikasi. Eh, Baiklah, mari kita masuk ke code-nya. Jadi code-nya itu dimulai dari library dasar. Di sini saya menggunakan 2 library dasar. Yang pertama itu include stereo.h, yang kedua itu include string.h. Jadi selanjutnya itu ada pendefinisian 4 buah fungsi. Jadi saya mendefinisikan 4 buah fungsi. Yang pertama itu print daftar to do, itu lalu fungsi tambah, fungsi ubah, fungsi hapus. Jadi ini untuk memprint si to do listnya, ini untuk menambah to do list, ini untuk mengubah, dan ini untuk menghapus. Jadi si fungsi print daftar to do ini memiliki parameter to dos yang eh, memiliki jadi si to dos ini merupakan array yang memiliki 3 baris, yang dimana setiap barisnya itu memiliki maksimal 100 kata. Lalu di sini ada integer berapa banyak list. Jadi berapa banyak listnya ini itu untuk si ini berapa banyak listnya yang kita miliki. Selanjutnya itu si tambah ini juga meminta 3 buah eh, array yang memiliki 3 buah baris, yang setiap baris itu maksimalnya 100, dan juga sama juga seperti print. Yang berbeda itu ubah dan hapus, di mana itu memiliki integer pilih, di mana si integer pilih ini berfungsi untuk melakukan pemilihan di antara, kan kita memiliki, ibaratnya kita sudah memiliki 3 buah to do listnya. Jadi untuk melakukan ubah pada to do listnya itu, misalnya kita ingin mengubah si satu, jadi itulah fungsi si integer pilih ini. Jadi dia untuk memilih si satu dari to do listnya, sama juga dengan si hapus. Baiklah, yang selanjutnya itu ada eh, sini ada char to do yang seperti tadi, yaitu array yang memiliki 3 baris, dan setiap setiap barisnya itu memiliki batas 100 kata. Lalu sini ada pendefinisian, jadi list kita itu mulai dari 0. Lalu sini ada integer respon. Respon ini berfungsi untuk respon kita terhadap fungsi-fungsinya itu. Lalu untuk pilih, ini untuk melakukan pemilihan fungsi mana yang kita pilih. Kalau mau fungsi tambah data, kita menginput 1, kalau ubah data kita menginput 2, dan begitu juga seterusnya. Baru selanjutnya itu eh, kita melakukan do while di sini. Jadi ada empat, apa itu tadi, empat buah fungsi tadi kita print. eh, ini menu menu ini untuk di sini menu menu 1 tambah data, 2 ubah data, 3 itulah ini. Lalu selanjutnya itu scan f itu untuk si pilihnya ini. Scan f nya itu dia meminta sebuah integer untuk memilih fungsi mana yang ingin kita laksanakan. Selanjutnya itu eh, inilah apanya, fungsi dualnya itu, dimana ketika si si responnya itu 1, jadi kalau kita memilih 1 di sini, maka si fungsinya ini akan melakukan tambah data. Kalau 2 itu untuk ubah data. Ini else if. Kalau responnya 2 berarti itu untuk mengubah to-do-nya itu. Lalu kalau 3 itu untuk
hapus data. Ini untuk menghapus data. Lalu kalau eh, kalau yang diresponnya itu tidak sama dengan nol, maka fungsinya akan terus berulang-ulang sampai 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 responnya itu nol. Jadi kalau responnya sudah nol, maka akan keluar dari dual ini. Lalu selanjutnya itu di sini kan ada 4 buah fungsi. Jadi yang pertama itu print daftar to do tambah ubah hapus. Jadi si print daftar to do ini kita buat di akhir karena itu untuk di akhir ketika kita ingin memprintnya, kan si bahasa C ini merupakan eh, program yang prosedural, jadi kita buat dia di terakhir, jadi agar urutannya itu pas mulai dari awal sampai akhir. Lalu kita ke fungsi tambah. Jadi di fungsi tambah ini eh, kalau ini kita melakukan pengecekan. Jadi kalau listnya itu kita sudah memiliki 3 buah list, maka kita tidak akan bisa melakukan fungsi tambah. Jadi otomatis si fungsi tambah akan memprint gagal melakukan tindakan, kapasitas penyimpanan telah penuh, silakan menghapus to do lama terlebih dahulu. Jadi kalau to do kita itu kebetulan sudah 3, sudah maksimal, maka kita tidak bisa melakukan fungsi tambah. Eh, Tapi kalau fungsi to do list kita masih kurang dari 3, maka kita bisa menginputnya. Jadi batasnya itu 100 kata. Lalu kita memasukkannya itu jadi si berapa banyak list ini merupakan berapa banyakkah list yang sudah kita punyai. Jadi akan dimasukkan ke situ. Jadi ini akan bertambah 1 harusnya. Lalu di sini ada fungsi yang memeriksa apakah karakter itu ada karakter ada karakter setelah stringnya itu. Jadi apakah ada karakter setelah di string itu untuk ketika kita melakukan enter. Jadi si enternya itu jadi tidak dihitung. Kalau ada enter maka itu tidak akan dihitung dan akan null. Ini. Lalu kalau kita berhasil menambah to do yang baru, maka si fungsi ini akan memprint berhasil melakukan tindakan dan to do baru telah ditambahkan. Lalu ini berapa banyak listnya, jadi inilah yang tadi ini akan bertambah 1 setiap kita menambahkan 1 to do list. Inilah fungsi itu yang plus plus. Selanjutnya itu fungsi ubah ini dia akan melakukan pengecekan. Jadi kalau to do list kita itu kurang dari 1 atau to do list kita itu lebih dari 3, maksudnya kalau to do list yang ingin kita ubah itu to do list yang lebih kecil dari 1 atau to do list yang nomornya itu lebih dari 3, maka si fungsi akan mencetak gagal melakukan tindakan dan nomor to do yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3. Jadi visualisasinya itu seperti berikut. Jadi kalau kita ini kan ibaratnya ini ada 1 to do list. Kan kita masih punya 1 to do list. Tapi kita ingin mengubah to do list yang kedua. Kan itu tidak masuk akal. Jadi si fungsi akan otomatis melakukan print gagal melakukan tindakan dan nomor to do yang tersedia ada berada pada rentang 1 sampai 3. Jadi itu untuk kondisi ketika si pengguna itu melakukan inputan asal-asalan angkanya, tidak 1 sampai 3. Lalu yang selanjutnya kalau kita ingin ini misalnya kan ini kan ada inilah daftar to do udah 2 dari 3 kan. Jadi kalau kita ingin mengubah to do nomor 3 kan itu kan mustahil karena kita masih cuman punya 2. Jadi si fungsi otomatis akan memprint gagal melakukan tindakan, nomor to do ini belum tersedia. Lalu
ini kondisi ketika si to-do diubah. Eh, jadi eh, kita kita menyimpan to-do yang lama. Kalau kita kan menginput to-do yang baru, mengubah to-do yang lama menjadi to-do yang baru. Jadi kita inputkan to-do yang baru, tapi to-do yang lama itu disimpan supaya ketika nanti to-do yang baru udah ada, jadi si fungsi akan memberikan to-do yang ini sudah diubah ke to-do yang baru begitu. Jadi itu untuk menyimpan si to-do yang lama supaya bisa membuat notifikasi yang tadi. Lalu ini untuk membuat to-do barunya. Ini juga sama untuk menghilangkan new line setelah stringnya. Lalu ketika berhasil ya si fungsi akan memprint berhasil melakukan tindakan, dan inilah yang tadi yang saya maksud, to do yang lama setelah diubah menjadi to do yang baru, begitu maksudnya. Jadi si itu tadi untuk menyimpan to do yang lama. Dan selanjutnya itu fungsi hapus. Jadi si fungsi ini di sini ada pengecekan kondisi. Yang pertama itu kondisi ketika eh, si pengguna itu melakukan asal pilih. Misalnya dia tidak memilih dari angka 1 sampai 3, misalnya dia memilih -1 gitu. Jadi kan di sini daftar tuduhnya itu mulai dari 1 sampai 3. Jadi kan tidak mungkin -1. Jadi maka gagal melakukan tindakan. Nomor tuduh yang tersedia itu cuma 1 sampai 3. Jadi si si fungsi hapus ini akan memprint itu. Selanjutnya itu kalau lebih dari apa yang kita punya, to do list apa yang kita punya. Jadi maksudnya itu ibaratnya sama seperti tadi, kita cuma punya 2 dari 3 list, tapi kita memilih list yang ketiga, otomatis maka si fungsi ini akan memprint gagal melakukan tindakan, nomor to do ini belum tersedia. Lalu yang selanjutnya itu ketika kondisi untuk berhasil menghapus to do-nya itu yaitu jadi di sini ada for i sama dengan pilih kurang 1. Ini itu untuk menghapus list untuk menghapus si i-nya banyak listnya itu. Jadi kalau misalnya kita punya list dua list kan, terus kita ingin menghapus si bermain game ini. Jadi kita ibaratnya kita ingin menghapus si nomor 1, maka listnya itu akan bergeser ke kiri. Jadi ini akan menjadi yang nomor 1, si bermain game yang akan menjadi nomor 1, dan si belajar dashboard itu menjadi hilang. Jadi lalu di sini ada -1, ini kurang minus minus itu untuk mengurangi berapa banyak listnya, berapa banyak list kita. Jadi ini otomatis akan menjadi 1. Lalu kita masuk ke eh, fungsi print daftar to-do-nya. Jadi si fungsi print daftar to-do-nya ini mengecek kondisi ketika to-do yang kita punya itu, ketika to-do yang kita punya itu cuman hanya 0, maka si fungsi ini akan otomatis mencetak belum terdapat data yang tersedia. Jadi kalau kita belum mempunyai satupun to-do list, maka si fungsi akan otomatis mencetak belum terdapat data yang tersedia. Tapi ketika kita memiliki lebih dari 1, lebih dari 0, maka eh, si fungsi akan memprint %d %s. Jadi fungsi ini akan memprint to do list kita. Jadi saya akan melakukan demo terhadap to do.c. Jadi kita coba untuk memilih 1. Jadi kita ingin menambahkan to do kita. Misalnya saya ingin to do belajar dashboard. Belajar dashboard.
Lalu kan ini to-do kita udah jadi satu nih. Terus kita ingin menambah ininya lagi, si to-do-nya lagi. Misalnya kita ingin bermain game. Nah, maka to-do list kita bertambah satu lagi. Jadi kita memiliki 2 to-do list. Lalu yang selanjutnya itu kita coba ingin menambahkan satu lagi. Apa ya? Menonton video tutorial Madas. Menonton video tutorial Madas. Nah, jadi kita sudah punya nih 3 buah list. Tapi coba kita ingin mengubah data coba. Nomor tuduhnya coba kita ubah nomor 1 berdasarkan 10. Terus ini untuk tuduh yang barunya. Misal kita ingin bermain bola. Nah, jadi si tuduh yang pertama tadi itu udah berubah. Nah, sini tuduh belajar das pro telah diubah menjadi bermain bola. Jadi ini yang saya maksud tadi, menyimpan si belajar das pro itu. Jadi dia menyimpan tuduh yang lama supaya bisa membuat notifikasi yang ini. Baiklah, kita akan keluar dari ini ya. Baiklah, sudah ditutup aplikasi. Maka sekian presentasi dari saya, Pak. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.